Halo semuanya dan selamat datang kembali. Paul adalah seorang dokter bedah, dan dia sedang bersantai di rumah bersama istrinya, Lucy. Anaknya, Jordan datang mengabarkan kabar gembira, karena dia diterima di universitas pilihannya. Kemudian mereka menonton pertandingan sepak bola Jordan. Di sana ada orang tua yang marah-marah. Paul meminta dia untuk tenang, tetapi dia malah mendorong Paul. Untungnya Lucy melerai mereka berdua. Setelah pertandingan, mereka makan bersama dengan adik Paul, Frank. Frank menyarankan Jordan mengambil kursus bela diri untuk menjaga dirinya di universitas. Mendadak Jordan mencekik Frank dan menunjukkan seni bela dirinya yang dia pelajari selama beberapa minggu. Di luar restoran, Frank meminta bantuan kepada Paul untuk membayar sejumlah hutangnya. Dia memiliki catatan kriminal sehingga susah untuk mencari pekerjaan. Paul pun setuju untuk membantunya. Kemudian mobil mereka datang bersama sopir valet. Sopir itu melihat Paul dengan aneh, dan sebelumnya dia telah memfoto alamat Paul di mobil. Beberapa saat kemudian, mereka bersiap-siap untuk merayakan ulang tahun Jordan. Tetapi Paul mendapat telepon dan dia harus ke rumah sakit segera. Jadi Lucy dan Jordan pergi shopping kemudian pulang ke rumah. Setibanya di sana, dia melihat jendela terbuka, dan ada jejak kaki di dalam rumah. Mendadak Jordan berteriak. Lucy kemudian panik dan mereka berhasil menahan Lucy. Mereka meminta Lucy untuk membuka brankas, tetapi Lucy kesulitan karena dalam tekanan. Sementara itu, perampok lain mengganggu Jordan, tetapi Jordan berhasil memanfaatkan celah dan menyerang mereka. Lucy mengambil air panas dan melempar air itu ke muka salah satu perampok. Mereka menjadi marah dan menembak Lucy dan Jordan. Sementara itu di rumah sakit, Paul mendapat kabar kalau ada 2 pasien baru. Ketika Paul mau melihat mereka, dia dihentikan oleh polisi. Dia menyadari ada sesuatu yang salah, dan segera menerobos masuk. Di sana dia melihat istrinya telah meninggal, sementara Jordan sedang koma. Paul kemudian dimintai keterangan oleh polisi. Beberapa hari kemudian, mereka menguburkan Lucy. Paul pulang bersama ayah Lucy, tetapi dia minta untuk berhenti di tengah jalan. Dia melihat ada orang di halamannya, jadi dia mengambil senapan dan menembak mereka. Paul sedikit kaget dengan tindakan ayah Lucy ini, tetapi dia berkata kalau terkadang kita harus turun tangan sendiri untuk mempertahankan apa yang kita miliki. Paul menjadi kesulitan untuk menjalani hidup. Dia mengalami trauma, dan dia memutuskan untuk mendatangi psikolog. Dia berusaha menjalani hidup seperti biasa, tetapi hidupnya berantakan. Dia merasa gagal melindungi mereka sebagai kepala keluarga. Kemudian Paul ke kantor polisi untuk mengecek perkembangan kasusnya. Dia melihat papan penuh dengan kasus tak terselesaikan, tetapi detektif Kevin meyakinkan Paul kalau kasus Paul berbeda, karena berhubungan dengan geng. Meskipun demikian, Paul diminta untuk menunggu, dan hal ini membuat Paul semakin frustasi. Suatu malam, dia sedang pergi dan melihat 2 begundal sedang mengganggu seorang wanita. Paul mencegahnya, dan wanita itu kabur, tetapi mereka akhirnya memukuli Paul. Kemudian dia berpikir untuk membeli senjata untuk melindungi dirinya. Dia pergi ke toko senjata dan menyadari kalau polisi bisa melacak senjata tersebut, jadi dia berpikir kembali. Hingga akhirnya ada pasien di rumah sakit yang tidak sengaja menjatuhkan senapan. Paul mencurinya dan berlatih menggunakan senapan itu. Sementara itu, kondisi Jordan semakin memburuk. Dia harus diikat karena mengalami kejang-kejang. Dia melihat anaknya diikat, sementara perampok yang melakukan ini bebas berkeliaran. Paul memutuskan untuk bertindak. Di malam hari dia melihat beberapa orang sedang mencuri mobil. Dia berteriak dan menembaki mobil itu, sehingga mobil tersebut menabrak tiang. Tetapi Paul belum canggih menggunakan senapan, sehingga tangannya terluka. Sementara itu, ada seorang wanita yang merekam kejadian tersebut. Perampok mobil itu turun dan menembaki Paul, tetapi Paul menunggu saat yang tepat dan menembak dia. Detektif Kevin kemudian mewawancarai wanita tersebut, dan rupanya rekaman tersebut menjadi viral. Dan Paul justru bangga dengan tindakannya. Radio pun menceritakan kisah pahlawan tak dikenal yang mencegah kejahatan itu. Kemudian di rumah sakit, Paul sedang mengobati seorang anak kecil. Dia bercerita kalau penjual es krim melakukan hal ini karena dia tidak mau menjual es krimnya. Paul mengecek alamat anak itu dan pergi ke sana. Dia menemukan penjual es krim itu, dan menembaki dia dengan brutal. Lagi-lagi hal ini menjadi viral.
Detektif tiba di TKP dan melihat ada dua orang anak yang mereka ulang kejadian tersebut. Kevin memerhatikan anak itu menggunakan tangan kiri. Pria misterius di video tersebut juga menembak menggunakan tangan kiri, dan dia mengira pelakunya adalah orang yang sama. Kemudian di rumah sakit, ada pasien baru, dan kali ini adalah Miguel, petugas valet yang dia pernah temui. Dia menggunakan jam tangan curian, yaitu jam tangan Paul. Paul kemudian mencari ponsel Miguel dan melihat foto di dalam. Barang-barang hasil curiannya dijual di sebuah toko lelang. Jadi Paul datang ke sana. Paul bertanya tentang Miguel, dan hal ini membuat petugas lelang itu menjadi curiga. Dia melihat tag di baju Paul, dan kemudian memperingati rekannya. Dia mengambil senapan, tetapi Paul lebih cepat. Dia menusuk tangannya dan menyuruh dia ke dalam untuk mengambil barangnya. Ketika di dalam gudang, Fish datang dan menembak Paul, tetapi tembakannya meleset. Paul dan Fish saling menembak, dan ketika Fish mendatangi Paul, dia tergelincir. Paul menggunakan kesempatan ini untuk memukul Fish dengan gitar. Fish mencoba kabur, tetapi Paul berhasil menembak kakinya. Paul kemudian mau membunuh Fish, tetapi Fish mencoba untuk bernegosiasi dengan memberitahu nama rekannya. Tetapi Fish berhasil menyerang Paul dan Paul tidak sengaja menembak ke atas, membuat bola bowling di atas lemari bergulir. Ketika Fish hendak menembak Paul, bola bowling tersebut jatuh di kepala Fish dan dia meninggal. Paul kemudian mengambil laptop dan kabur sebelum polisi datang. Di rumah sakit, Paul didatangi oleh detektif Kevin. Dia memberitahu kalau salah satu pelakunya ditemukan tewas di toko lelang. Tentu saja Paul sudah tahu, tetapi dia berpura-pura bodoh. Malam harinya dia mendatangi Joe di bengkelnya. Dia mengambil linggis dan memukul Joe, serta mengikatnya. Dia kemudian menyiksa Joe untuk memberitahu siapa bosnya. Joe tidak tahan dan dia menyerah, memberitahu kalau Knox adalah bosnya. Tetapi dia tidak mudah untuk ditemukan, dan dia yang akan menemukan Paul. Setelah mendapatkan jawaban, Paul menarik rantai sehingga mobil di atas Joe turun dan menimpa Joe. Ketika Paul sedang menjaga Jordan, dia mendapat pesan. Dia membalas dengan menelepon orang itu, dan rupanya orang itu adalah Knox, dan dia mengajak Paul untuk bertemu. Di waktu yang sama, Frank khawatir dengan keselamatan Paul, jadi dia ke rumah untuk mengecek kondisinya. Tetapi dia tidak ada di rumah. Jadi dia masuk, dan dia melihat tempat persembunyian Paul. Dia menjadi paham apa yang terjadi. Paul tiba di klub dan mereka berjanji bertemu di toilet. Dia menelepon nomor itu, dan begitu nomor tersebut berbunyi, dia menembak bilik toilet tersebut. Tetapi dia terjebak, karena Knox muncul dari belakang dan menembaki Paul. Dia masuk ke bilik tersebut dan melihat ke atas, ada kotak elektronik. Dia menembak kotak itu dan seketika listrik menjadi padam. Dia berhasil kabur di tengah kekacauan tersebut. Knox kemudian berada di rumah sakit, dan ketika detektif Kevin menanyai dirinya, dia berkata dia tahu siapa pria misterius tersebut. Sementara itu, Paul berada di rumah dan berusaha mengobati lukanya sendiri. Dia kemudian turun ke bawah tanah dan bertemu dengan Frank. Karena ketahuan, Paul pun menceritakan semuanya kepada Frank. Di saat yang sama, polisi tiba di rumah Paul. Frank keluar untuk memberikan alibi, jadi polisi pun tidak bisa menangkap Paul. Paul juga menerima telepon bahwa Jordan telah sadar. Dia segera ke rumah sakit untuk menemui anaknya. Kondisi Jordan pun cukup baik sehingga dia dapat keluar dari rumah sakit dengan segera. Seminggu kemudian, Paul mengantar Jordan keluar dari rumah sakit. Ketika pintu lift menutup, Knox masuk ke sana. Knox tahu identitas Paul, tetapi dia tidak tahu kalau dia sedang satu lift bersama pembunuh istrinya. Dia berbasa-basi dengan Jordan, dan sebelum mereka pergi, Knox menyebut nama Paul. Paul menjadi curiga, dan dia kembali ke toko senjata. Ketika mereka di rumah, Knox kembali menyerbu rumah itu dengan dua orang temannya. Jordan bersembunyi, sementara Paul menggunakan mainan barunya untuk mengusir mereka. Tetapi dia tidak menemukan di mana Knox. Ketika dia turun ke bawah tanah, Knox menembaknya dari belakang. Jordan menjadi panik dan keluar dari tempat persembunyiannya. Perhatian Knox teralihkan, dan Jordan mengeluarkan senjata dari tempat rahasia, serta langsung menembak Knox. Detektif Kevin pun tiba di sana, dan menanyai Paul. Meskipun Paul memberikan keterangan, detektif Kevin tahu kalau Paul berbohong, tetapi dia memutuskan untuk meloloskan Paul.
Beberapa bulan kemudian, Paul mengantar Jordan ke universitas barunya. Ketika pulang, dia melihat seseorang mencuri dari bagasi, dia berteriak kepada orang itu dan menembaknya dengan jarinya.